ternyata pelemahan ini terus berlanjut, bahkan mungkin bisa menyentuh Rp17.000 per $1 AS. Seperti apa ini akan berdampak pada perusahaan multifinance? Ya, dampaknya tentu mungkin akan juga terjadinya penurunan volume pembiayaan karena apabila terus melemah, yang tentunya apa yang akan terjadi kita ketahui mungkin kalau bisa bicara dari sisi pinjaman tadi kita masih oke karena sudah full hedging. Tapi yang kita perlu sikapi adalah kenaikan-kenaikan daripada harga-harga barang ya, tentunya dan tentunya ini akan mempengaruhi karena ada komponen daripada kemampuan debitur membayar cicilan tentunya ada beberapa kebutuhan debitur seperti yang saya sampaikan misalnya kebutuhan akan kehidupan sehari-hari, kebutuhan bahan pokok untuk pembiayaan retail tentu ini akan menjadi hal-hal yang diprioritaskan oleh debitur sebelum mereka misalnya masuk ke dalam pengikatan kredit baru misalnya untuk pembelian dan tentunya apakah ini akan terjadi penurunan misalnya permintaan pembiayaan. Mungkin saja bisa terjadi, namun demikian kami juga bisa menyikapi dan memahami, mengetahui bahwa bisa saja terjadi kebutuhan akan pendanaan modal kerja, ya artinya bahwa sekarang perusahaan pembiayaan ini mempunyai jumlah debitur existing yang cukup besar dan setelah OJK mengizinkan kita untuk memberikan pinjaman dana tunai atau pembiayaan modal kerja maupun modal usaha ini menjadi suatu opportunity atau kesempatan baru sejak kami diizinkan pada tahun 2018 Desember yang lalu melalui POJK 35 ini menjadi satu hal yang sangat menarik walaupun tidak ada pembiayaan baru yang masuk misalnya untuk pembelian kendaraan ataupun pembelian alat berat, tapi kami bisa menawarkan kepada debitur-debitur yang sudah baik membayar cicilan dan sudah lunas dengan menjaminkan kembali BPKB mereka, mesin-mesin mereka, alat berat mereka untuk kebutuhan yang misalnya modal kerja, modal usaha yang mungkin juga bertambah ya artinya dengan begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan secara operasional, kebutuhan-kebutuhan lain yang memang diperlukan oleh debitur kami. Jadi dengan penurunan volume bisa terjadi misalnya atas pembiayaan baru, tapi bisa saja mungkin ada kesempatan kami untuk menawarkan kepada debitur kami untuk pembiayaan modal kerja dan modal usaha, Mbak Anita. Baik, Anda sendiri menilai daya beli masyarakat saat ini seperti apa? Sejak akhir tahun yang lalu mungkin seperti kita ketahui pelemahan daya beli memang sudah terjadi dan kita bisa merasakan bahwa permintaan akan kredit baru khususnya misalnya untuk mobil atau roda 4 terjadi penurunan sekitar 20% lebih year on year. Namun kita juga bertanya kepada para dealer-dealer kendaraan sebagai partner kami, tentunya ini beberapa hal yang masih terus dicermati karena pada akhir Desember itu misalnya sampai dengan menjelang pemilu Februari katanya orang wait and see. Nah, terus kita masuk pada bulan Ramadan di bulan Maret yang lalu, terus sekarang sudah Idul Fitri dan bulan 5 masih juga banyak hari-hari libur tentu sangat berpengaruh. Semoga setelah bulan 5 nanti kita bisa melihat bagaimana apakah volume ini bisa terjadi peningkatan kembali. Ini yang kita inginkan tentu. Tapi untuk kendaraan roda 2 masih cukup baik, ada kenaikan walaupun tipis. Untuk pembiayaan alat berat juga memang terjadi penurunan dan ini memang wajar karena alat berat ini adalah satu investasi yang memang akan berlangsung yang sudah terjadi di tahun 2021, 2022, berlanjut sedikit di 2023, tentunya akan terjadi misalnya investasi baru mungkin akan terjadi kembali di 2024 mendatang dan tentunya ini satu hal yang wajar dan kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa opportunity atau kesempatan kami sekarang kami banyak terjadi peningkatan di pembiayaan modal usaha dan modal kerja, Mbak Anita. Baik, Pak Suwandi, kita tahu setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, BI juga mengatakan akan memberikan insentif kepada perbankan yang bisa menyalurkan ke sektor-sektor tertentu. Apakah dari Multifinance juga mengharapkan insentif yang sama? Kami sudah diberikan insentif tentunya oleh OJK karena kami didorong untuk pembiayaan ke sektor produktif yang dimana OJK berharap bahwa di tahun 2023 dari total portofolio kami 5%-nya bisa mengandung sektor produktif di mana tahun 2024 10%. Nah, ternyata setelah kami mendata saat ini total
pembiayaan kepada sektor produktif lebih daripada apa yang sudah diwajibkan oleh OJK, yaitu kurang lebih sekitar 35%, Mbak Anne. Dan tentunya dengan kami terus masuk ke dalam sektor produktif, tentu ini akan menjadi sangat lebih baik karena di mana kemampuan debitur untuk membayar cicilan adalah dari hasil usaha, bukan dari consumerism yang selama ini kami miliki debitur-debitur yang ada atau dicatat oleh OJK bahwa kami sangat besar pembiayaan ke sektor consumerism, tapi saat ini sudah 35% ke sektor produktif dan OJK telah banyak memberikan insentif kepada kami. Baik, di sisi lain kita tahu restrukturisasi COVID-19 untuk perusahaan multifinance juga sudah dicabut. Seperti apa ini akan mempengaruhi mungkin debitur-debitur yang masih memiliki kesulitan untuk bisa melakukan pembayaran? Ya, sebelum dicabutnya POJK restrukturisasi sebenarnya kami sudah mengalami perbaikan yang sangat besar, artinya bahwa pada saat COVID kami pernah mengalami lebih dari 50% portofolio kami direstruktur secara industri, namun mungkin di 2023 sisanya sekitar 1%-an, bahkan sekarang sangat kecil, artinya debitur telah kembali bisa membayar secara normal dan baik, dan data membuktikan bahwa rasio-rasio daripada industri sangat positif dan sangat baik. Peningkatan dari sisi laba, peningkatan dari sisi current ratio dan semua quick ratio, semua rasio-rasio yang menunjukkan bahwa kualitas daripada perusahaan pembiayaan tentunya terutama di non-performing financing ratio, cash flow sangat positif. Ini menunjukkan bahwa debitur-debitur kita kembali menjadi sangat sehat dan sangat baik. Tentu apabila sekarang restrukturisasi POJK-nya sudah tidak ada lagi, apakah restrukturisasi ini tidak akan berlangsung? Restrukturisasi dan rescheduling sebenarnya adalah suatu proses yang normal dan biasa. Dan sebelum adanya COVID atau POJK restrukturisasi menjadi satu hal yang berjalan secara bersama dengan debitur kami. Manakala debitur misalnya mengalami kesulitan, mereka bisa datang kepada perusahaan pembiayaan untuk menjelaskan kesulitan yang ada dan tentunya bisa dilakukan rescheduling, restrukturisasi terhadap kredit mereka masing-masing, dan tentu ini menjadi satu bagian yang tidak akan terpisahkan dan akan terus terjadi, Mbak Anke.